Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kami yaitu sistem pemesanan catering. Nah, di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama ada Asgar Maulana, kemudian saya sendiri Muhammad Abi Rabdi Pauji, kemudian ada Rian Hidayat, kemudian ada Rohman Fajar Muhammad. Nah, tujuan dari SKPL ini yaitu untuk merancang dan membangun sebuah sistem pemesanan catering berbasis website yang dapat memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan sehingga meningkatkan kualitas penjualan serta memudahkan perusahaan dalam mengelola dan mengarsipkan data pesanan. Di dalam SKPL ini ada 4 diagram, yaitu yang pertama ada diagram use case, kemudian ada diagram activity, kemudian ada class diagram, dan yang terakhir ada ada diagram sequence. Nah, untuk diagram use case akan dijelaskan oleh saudara Rian Hidayat. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator telah memberi waktunya. Saya Rian Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan diagram use case. Nah, di sini diagram use case terdapat 2 aktor. Yang pertama ada pelanggan dan admin. Nah, dalam sistem diagram use case terdapat beberapa, yaitu ada registrasi, melihat paket catering, melakukan pemesanan, melihat info pemesanan, melakukan pembayaran, dan upload bukti pembayaran. Lalu di dalam sistem admin ada mengolah data catering, mengolah data pelanggan, mengolah data pemesanan, mengolah data pembayaran, mengolah bukti pembayaran, mengolah laporan, dan login. Mungkin sekian yang saya bisa jelaskan tentang diagram use case. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Rian yang telah menyampaikan materinya. Nah, untuk selanjutnya ada activity diagram yang akan dijelaskan oleh Asgar. Kepada Asgar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan merangkan activity diagram. Di sini ada 2 activity, yaitu ada activity pelanggan, ada activity admin. Di sini kita akan membahas dulu activity diagram pelanggan. Di sini ada pelanggan dan juga ada sistem. Nah, langkah pertama yaitu mulai atau start. Lalu pelanggan akan masuk ke halaman menu. Setelah itu sistem akan menampilkan halaman dan registrasi. Setelah itu pelanggan akan memilih registrasi. Lalu sistem akan menampilkan form registrasi. Lalu pelanggan mengisi form registrasi, lalu mengklik daftar. Nah, di sini ada 2 kemungkinan, yaitu akan berhasil atau gagal. Ketika gagal, akan kembali lagi masuk ke halaman menu. Kalau berhasil, maka akan menampilkan login. Setelah itu, pelanggan akan memilih login. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman login. Lalu pelanggan akan menampilkan form login atau mengisi form login. Lalu memilih login. Nah, di sini ada 2 kemungkinan lagi, yaitu ada gagal atau berhasil. Ketika gagal, akan kembali lagi si sistem akan menampilkan halaman login. Kalau gagal, jika berhasil, sistem akan menampilkan masuk ke dalam sistem catering. Lalu setelah itu pelanggan akan masuk ke dalam menu. Lalu sistem akan menampilkan menu makanan. Lalu pelanggan akan memilih menu makanan. Setelah itu sistem akan menampilkan halaman dan harga makanan. Setelah itu pelanggan akan memilih ikon pesan sekarang. Lalu sistem akan menampilkan form pemesanan. Lalu pelanggan mengisi form pemesanan. Nah, di sini ada 2 kemungkinan juga,
ketika gagal akan kembali lagi ke memilih menu makanan. Ketika berhasil, maka sistem akan menyimpan data pesanan. Setelah itu, pelanggan akan memilih menu info pesanan. Setelah itu, sistem akan menampilkan detail dan status pesanan. Lalu, pelanggan akan melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, pelanggan juga akan memilih menu upload bukti pembayaran. Setelah itu, sistem akan menampilkan form upload bukti pembayaran. Lalu, pelanggan akan mengisi form bukti pembayaran dan klik upload. Setelah itu, sistem akan menyimpan data pembayaran. Nah, setelah itu, maka diagram activity pelanggan telah selesai. Lalu selanjutnya di sini ada activity diagram admin. Di sini juga ada admin dan sistem. Di sini seharusnya saya membuat start, namun saya lupa. Nah, di sini kita mulai start, lalu admin akan masuk ke menu dashboard, lalu sistem akan menampilkan halaman dashboard. Setelah itu, admin akan memilih login. Setelah memilih login, sistem akan menampilkan halaman login. Lalu, admin akan mengisi form login. Setelah itu, admin juga akan mengklik login atau memilih login atau pilih login. Setelah itu, ada dua kemungkinan juga, yaitu ketika login gagal atau berhasil. Kalau loginnya gagal, maka akan kembali lagi ke menampilkan halaman login. Kalau berhasil, maka sistem akan masuk ke dalam sistem catering. Setelah itu, admin akan memilih update menu. Lalu, sistem akan menampilkan daftar menu. Setelah itu, admin memilih edit atau upload menu. Lalu, sistem akan menampilkan pro menu. Selanjutnya, admin akan memilih edit update menu. Nah, di sini juga ada dua kemungkinan, yaitu gagal berhasil dan berhasil. Jika gagal, maka sistem akan menampilkan daftar menu. Jika berhasil, sistem akan menampilkan menu berhasil diupdate. Lalu, admin akan mengelola data pelanggan. Setelah itu, sistem akan update pembayaran. Setelah itu, admin akan mengelola bukti pembayaran. Lalu, sistem akan menampilkan daftar bukti pembayaran. Setelah itu, admin cek bukti pembayaran. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Karena takutnya palsu. Jika palsu, maka sistem akan memunculkan pesanan dibatalkan. Kalau berhasil atau asli, maka bukti pesanan disimpan. Setelah itu, admin akan mengelola laporan. Lalu sistem menampilkan laporan penjualan. Setelah itu, admin akan memilih cetak laporan. Setelah itu, sistem akan mencetak laporannya. Nah, mungkin diagram activity admin segitu mungkin. Terima kasih kepada Asgar yang telah menyampaikan materinya. Kemudian di sini ada kelas diagram. Nah, di dalam kelas diagram ini terdapat kelas admin, kelas login, kelas pesanan, kelas pelanggan, kelas paket menu, kelas pembayaran, dan kelas laporan. Nah, dalam kelas admin ini terdapat beberapa atribut. Yang pertama ada ID admin, nama admin, alamat admin, email admin, nomor telepon admin, dan password. Kemudian dalam kelas login terdapat dua atribut, yaitu email dan password. Kemudian dalam kelas pesanan ada ID pesanan, nomor pesanan, ID pelanggan, tanggal pesan, tanggal ambil, pesanan, status pembayaran, metode pengambilan, jumlah pesanan, dan total harga. Kemudian dalam kelas pelanggan ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, email pelanggan, nomor telepon pelanggan, dan password. Kemudian dalam kelas paket ada ID paket, nama paket,
harga paket, deskripsi paket, dan gambar paket. Kemudian dalam kelas pembayaran ada nomor pesanan, nama barang, jumlah barang, total harga, kemudian bukti pembayaran. Dan dalam kelas laporan ada ID laporan, nomor pesanan, ID pelanggan, tanggal masuk, modal, dan keuntungan. Nah, mungkin sekian dari kelas diagram. Nah, untuk selanjutnya ada diagram sekuen yang akan dijelaskan oleh Saudara Rohman. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Rahman Fajar akan menjelaskan mengenai diagram sekuen. Nah, diagram sekuen yang pertama ada pelanggan di dalam sistem registrasi. Nah, terdapat beberapa sistem di dalamnya, yaitu yang pertama ada halaman dashboard, kemudian halaman registrasi, kemudian form registrasi dan login. Nah, berikut alurnya yaitu dari pelanggan ke sistem ada yang pertama masuk ke dalam sistem, kemudian memilih registrasi, kemudian mengisi form registrasi, kemudian login. Nah, adapun output dari sistem ke pelanggan yaitu menampilkan halaman registrasi, kemudian menampilkan form registrasi. Nah, kemudian ada pengkondisian di mana ketika berhasil login, maka akan lanjut ke beranda. Apabila gagal, maka akan tetap di halaman login. Yang kedua ada diagram sekuen pelanggan pada sistem pemesanan. Di dalam terdapat sistem halaman dashboard, halaman login, kemudian halaman menu utama, halaman paket utama, kemudian keranjang, kemudian halaman proses pemesanan dan bukti pesanan. Adapun dari alur dari pelanggan ke sistem yang yaitu si pelanggan masuk ke dalam sistem, kemudian memilih login, kemudian apabila si login tersebut valid atau berhasil, maka akan lanjut ke halaman menu, kemudian si pelanggan melanjutkan dengan melihat paket, kemudian memilih paket, kemudian apabila si pelanggan ingin memperbaharui pesanannya, maka akan lanjut ke halaman proses pemesanan, dan apabila tidak diperbaharui maka akan tetap di sistem keranjang, kemudian lanjut ke checkout. Adapun dari sistem ke pelanggan yaitu menampilkan halaman login, kemudian menampilkan menu utama, kemudian menampilkan paket, kemudian menampilkan pemesanan, dan yang terakhir yaitu bukti pesanan. Yang selanjutnya ada diagram sekuen pelanggan pada sistem pembayaran. Di dalamnya terdapat sistem info pesanan, kemudian pembayaran, kemudian upload bukti pembayaran dan status pembayaran. Nah, alurnya dari pelanggan sistem yaitu melihat pesanan, pilih pembayaran, upload bukti pembayaran. Kemudian apabila berhasil maka akan lanjut ke status pembayaran, dan apabila tidak maka akan tetap di upload bukti pembayaran. Dan dari yang terakhir dari sistem ke pelanggan yaitu akan menampilkan nota pembayaran. Ya, selanjutnya ada diagram sekuen admin pada sistem update menu catering. Di dalamnya terdapat beberapa sistem. Yang pertama ada update menu, kemudian daftar menu, from menu, dan update. Di mana alur dari admin atau proses dari admin ke sistem yaitu memilih daftar menu, kemudian memilih paket menu, kemudian menginput menu. Kemudian ada pengkondisian di mana ketika menu berhasil diupdate maka akan lanjut ke sistem update. Apabila gagal maka akan tetap pada from menu. Kemudian output dari sistem ke admin yaitu memunculkan halaman update menu, kemudian memunculkan daftar menu, memunculkan from menu, dan yang terakhir menu berhasil diupdate. Selanjutnya ada diagram sekuen admin pada sistem mengelola data pelanggan. Dan di dalamnya ada sistem data pelanggan, daftar pelanggan, from menu, dan update.
Dan ini alurnya memilih daftar pelanggan, dan input data pelanggan. Kemudian apabila berhasil, maka akan lanjut ke sistem update, dan apabila gagal maka akan tetap pada from menu. Dan yang terakhir yaitu output dari sistem ke pelanggan, yaitu ada memunculkan data pelanggan, memunculkan daftar pelanggan, kemudian memunculkan from menu. Yang terakhir yaitu memunculkan data pelanggan berhasil di update. Nah, selanjutnya ada diagram sequence admin pada sistem mengelola data pesanan. Yang pertama ada data pesanan, kemudian daftar pesanan, ada from menu, dan ada sistem update. Dan alurnya yang pertama ada memilih daftar pesanan, memilih data pelanggan, input data pesanan, kemudian apabila berhasil maka akan lanjut ke sistem update, kemudian apabila gagal maka akan tetap di from menu. Kemudian output dari sistem ke admin yaitu ada memunculkan data pesanan, memunculkan daftar pesanan, memunculkan from menu, dan data pesanan berhasil diupdate. Selanjutnya ada diagram sequence admin pada sistem pembayaran. Nah, yang pertama ada sistem info pesanan, kemudian pembayaran, ada upload bukti pembayaran dan status pembayaran. Nah, prosesnya yang pertama ada dari pelanggan ke sistem, yaitu melihat pesanan, pilih pembayaran, kemudian upload bukti pembayaran, dan apabila berhasil maka akan lanjut ke status pembayaran. Dan dari sistem ke pelanggan, yang pertama ada info pesanan, kemudian ada rekening pembayaran, kemudian apabila berhasil maka akan memunculkan nota pembayaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada diagram sequence admin bukti pembayaran. Dan di dalamnya terdapat beberapa sistem. Yang pertama ada bukti pembayaran masuk, daftar bukti pembayaran, ada from menu dan update. Kemudian proses dari admin ke sistem, yang pertama ada memilih bukti pembayaran masuk, kemudian memilih bukti pembayaran, ada input pembayaran, dan apabila berhasil maka akan lanjut ke sistem update, dan apabila gagal akan tetap di pada from menu. Kemudian output dari sistem ke adminnya yaitu yang pertama ada bukti pembayaran, kemudian ada daftar bukti pembayaran, ada from menu, dan bukti pembayaran berhasil diupdate. Selanjutnya ada diagram sequence admin pada sistem mengelola laporan. Nah, yang pertama ada data penjualan, kemudian daftar penjualan, ada from menu, ada update, kemudian ada laporan dan cetak laporan. Kemudian proses dari admin ke sistem, yang pertama yaitu memilih daftar penjualan, kemudian memilih data penjualan, kemudian input data penjualan, kemudian apabila berhasil maka akan lanjut ke update, apabila tetap maka akan tetap di from menu, kemudian memilih laporan, dan yang terakhir cetak laporan. Dan output dari sistem ke admin yaitu yang pertama ada data penjualan, kemudian daftar penjualan, kemudian from menu, kemudian data laporan, kemudian yang terakhir yaitu laporan berhasil dicetak. Nah, mungkin itu penjelasan mengenai diagram sequence. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rohman yang telah menyampaikan materinya. Nah, untuk selanjutnya ada SDD. Di dalam SDD ini terdapat 6 diagram. Yaitu yang pertama ada ER diagram atau IRD. Kemudian ada tabel relasi. Kemudian ada communication diagram. Kemudian ada state machine diagram. Kemudian ada komponen diagram. Dan yang terakhir ada deployment diagram. Nah, untuk IRD akan dijelaskan oleh Saudara Rian. Kepada Rian saya persilahkan.
Terima kasih kepada moderator. Di sini saya Rian Hidayat ingin menjelaskan diagram IRD. Nah, di diagram IRD terdapat 6 entitas yang yaitu ada pelanggan, paket menu, admin, pemesanan, pembayaran, dan laporan. Nah, mungkin di entitas pelanggan ada beberapa atribut, yaitu ada ID, nama, alamat, email, nomor HP, dan password. Lalu dari pelanggan bisa memilih paket menu. Nah, dari paket menu juga ada beberapa atribut, yaitu ada foto, deskripsi, harga, nama, dan ID menu. Lalu dari paket menu, pelanggan melakukan pemesanan. Nah, di entitas pemesanan ada beberapa atribut juga, yaitu ada ID ID pesanan, nomor pesanan, ID pelanggan, ID pesan, tanggal ambil, status pesanan, status pembayaran, metode pengambilan, jumlah pesanan, dan total harga. Lalu dari pemesanan ke melakukan pembayaran. Nah, di pembayaran ada beberapa atribut, yaitu ada nomor pemesanan, nama menu, jumlah, total, dan bukti pembayaran. Nah, di sini entitas ada admin. Dari admin juga ada beberapa atribut, yaitu ada ID, nama, alamat, email, nomor telepon, dan password. Nah, dari admin juga bisa mengupdate paket menu, pelanggan, pemesanan, dan pembayaran. Nah, dari admin juga langsung mencetak laporan. Nah, dari laporan ada beberapa atribut, yaitu ada ID laporan, nomor pemesanan, ID pelanggan, tanggal masuk, modal, dan keuntungan. Mungkin sekian yang saya bisa jelaskan tentang diagram IRD. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Rian yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya ada tabel relasi. Nah, di dalam tabel relasi ini terdapat beberapa kelas, yaitu admin. Untuk dapat mengakses semua kelas itu harus login terlebih dahulu. Kemudian setelah login, admin melakukan update pesanan, update paket menu, kemudian mengelola data pelanggan, kemudian mengelola data pembayaran dan mencetak laporan. Nah, untuk pelanggan sama seperti admin, untuk mengakses semua itu harus login terlebih dahulu. Nah, setelah login, pelanggan dapat melakukan pesanan. Kemudian setelah melakukan pesanan, pelanggan dapat melakukan pembayaran. Nah, mungkin sekian untuk tabel relasi, dan untuk selanjutnya ada communication diagram yang akan dijelaskan oleh Rohman. Kepada Rohman saya persilahkan. Baik, saya Roman Fajar akan menjelaskan mengenai diagram communication. Yang pertama pada aktor pelanggan. Nah, pertama pelanggan masuk ke dashboard, kemudian memilih from registrasi. Apabila berhasil, maka akan masuk ke database pelanggan. Selanjutnya yaitu memilih login dan masuk ke sistem login. Selanjutnya memilih menu dan masuk ke sistem menu utama. Selanjutnya menambahkan keranjang pesanan dan masuk ke sistem pesanan. Apabila pelanggan mengisi pesanannya berhasil, maka akan masuk ke database pesanan. Apabila pesanannya dibatalkan, maka akan tetap pada sistem pemesanan. Selanjutnya, si pelanggan melakukan pembayaran pada sistem pembayaran. Dan apabila pembayarannya berhasil, maka si sistem akan memunculkan upload bukti pembayaran dan masuk ke database pembayaran. Selanjutnya diagram communication admin, ada aktor admin.
Yang pertama, admin masuk ke dashboard, kemudian mengisi form login, kemudian set data menu. Apabila berhasil, maka akan masuk ke database menu. Kemudian set data pelanggan, dan apabila berhasil, maka akan masuk ke database pelanggan. Selanjutnya set data pesanan, maka apabila berhasil, maka akan masuk ke database pesanan. Kemudian set data pembayaran. Nah, apabila berhasil, maka masuk ke database pembayaran. Nah, apabila semua ini berhasil, maka akan terupdate. Kemudian admin mengset laporan pada sistem laporan. Kemudian menginput laporan dan akan masuk, apabila berhasil akan masuk ke database laporan. Nah, mungkin itu penjelasan mengenai diagram communication. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Rahman Fajar yang telah menyampaikan materinya. Dan untuk selanjutnya ada state mesin diagram yang akan dijelaskan oleh Asgar. Kepada Asgar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan diagram state mesin diagram. Di sini ada pelanggan. Nah, yang pertama kita akan diawali dengan start, lalu akan ke dashboard. Setelah ke dashboard akan ke registrasi. Setelah registrasi baru kita akan melakukan login. Nah, di sini juga ada dua kemungkinan juga antara berhasil atau tidak. Kalau login gagal, maka akan kembali lagi login dan terus berulang-ulang sampai berhasil. Nah, ketika login berhasil, maka akan melanjutkan ke menampilkan menu utama. Setelah itu akan juga memunculkan atau menampilkan pesanan. Setelah itu menampilkan data pelanggan dan akan juga menampilkan pembayaran dan mencetak pesanan. Lalu setelah itu maka akan berakhir. Nah, di sini juga ada state mesin diagram admin. Di sini hampir sama juga, yaitu yang pertama diawali dengan start, lalu login. Maka setelah login akan ada dua kemungkinan juga, yaitu berhasil atau tidak. Jika tidak berhasil, maka akan kembali login. Dan jika berhasil, maka akan menampilkan atau memunculkan mencatat menu, lalu menampilkan menu. Setelah itu ada mencatat data pelanggan, lalu menampilkan data pelanggan. Dan ada juga mencatat data pesanan, setelah itu akan menampilkan data pesanan. Lalu akan mencatat data pembayaran dan menampilkan data pembayaran. Dan ada juga akan mencatat laporan. Setelah itu akan menampilkan laporan dan akan berakhir. Mungkin untuk stage mesin diagram segitu dari saya. Kurang lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Asgar yang telah menyampaikan materinya. Nah, untuk selanjutnya ada komponen diagram. Di dalam komponen diagram ini terdapat dua side. Yang pertama ada server side, kemudian ada client side. Nah, di dalam server side ini terdapat web server yang dimana web server ini menggunakan bahasa PHP, dan untuk mendapatkan datanya itu ngambil di database MySQL. Kemudian di dalam client side di sini untuk interface-nya itu berupa website. Kemudian website ini diakses menggunakan Google Chrome. Nah, untuk mengakses Google Chrome ini menggunakan sistem operasi Windows. Kemudian
di sini menggunakan Visual Studio Code. Nah, untuk membuat si website ini kita menggunakan framework Code Igniter, kemudian menggunakan bahasa PHP dan HTML, kemudian CSS. Mungkin sekian untuk komponen diagram. Nah, untuk selanjutnya itu ada deployment diagram. Di dalam deployment diagram ini terdapat beberapa layer, yaitu client, web server, kemudian application server, kemudian database server. Nah, si klien ini mengakses website itu menggunakan browser. Nah, untuk mengaksesnya itu memerlukan HTTP server. Nah, kemudian di dalam application server itu menggunakan bahasa PHP dengan framework Code Igniter. Kemudian untuk mendapatkan datanya itu mengambil dari database MySQL. Nah, mungkin untuk deployment diagram sekian. Nah, mungkin untuk tampilan aplikasinya adalah sebagai berikut. Nah, mungkin sekian tampilan aplikasi kami, dan mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.